sesuai dengan bibirnya gitu. Dia jelekkan orang lain, padahal dia sendiri udah jelek, bro. Iya kan? Emang siapa sih orang Indonesia yang bilang Somad itu ganteng? Mobilnya Saya mau nanya deh. Mobilnya keren. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Yang kami bela ini adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Itu yang perlu dipertahankan, perlu tegakkan. Ya. Jadi kalau nekat Pak Bupati, Pak Jarod, jangan salahkan kalau besok ya semua poros jalan ditutup oleh orang-orang Dayak, oleh orang yang mengikuti Yesus. Bukan kami sombong, bukan kami mau cari masalah. Silakan cari ustaz-ustaz yang bukan somad. Somad itu manusia, pemecah belah, membuat Indonesia bisa bubar, Kalimantan bisa berdiri negara sendiri. Apakah itu maunya kita? Tentu tidak, Bapak. Ya. Nah, yang dia hina waktu itu di video yang saya lihat, ya, di salib ada di kafir. Saya sampai menarik nafas panjang. Ustaz ini ceramahnya di hadapan umatnya kok memprovokasi. Yang kedua kok menghina iman kepercayaan orang lain. Apa manfaat dia? Cobalah ceramah tentang hadis, tentang Al-Quran. Itu kan cocok karena iman dia. Yang di hadapan dia pun adalah orang-orang dia. Tapi kalau udah jelekin gitu, lu bela Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami memang. Tidak perlu kami bela. Yang kami bela ini adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 mengatakan demikian. Kenapa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena Yesus adalah firman Allah yang telah nuzul, datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Yesus satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar manusia diselamatkan. Bapa di sorga tidak pernah menyediakan dua jalan atau jalan lain. Dia hanya menyediakan satu-satunya jalan agar manusia dibebaskan dari dosa, kutuk, dan maut, dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus diselamatkan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan saya ulang-ulang menyampaikan ini supaya saudara mengerti bahwa satu-satunya yang menyelamatkan saudara bukan amal ibadah, bukan agamamu, tetapi yang menyelamatkan saudara adalah Yesus Kristus, Juru Selamat. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan binasa. Bahkan kawan-kawan, tidak ada satupun nabi yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku bisa membawa Anda ke surga. Tidak ada. Bahkan sekelas nabi-nabi palsu, nabi-nabi cabul pun tidak ada yang berani mengatakan ini. Karena kenapa? Mereka bukanlah jalan itu. Mereka bukanlah keselamatan itu. Hanya Yesus yang berani mengatakan. Karena memang hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan. Ya, puji Tuhan, Sobat Waras. Kita dihebohkan dengan aksi dari masyarakat adat di Kalimantan Barat, terlebih khusus di Sintang, ya, yang menolak kehadiran Somad, yang kemungkinan besar Somad ini mungkin diundang oleh pemerintah daerah di sana, ya. Dan masyarakat adat Dayak tidak menerima, tidak sudi menerima kehadiran Somad karena mereka melihat bahwa UAS ini adalah provokator. Ya, UAS ini tidak menceramahkan kedamaian, ya. Dan mereka bukan anti dengan ustadz, tapi mereka tidak suka dengan UAS. Makanya tadi dalam video ini mereka mengatakan, kalau mau undang ustadz, undanglah ustadz yang lain, yang membawa damai, yang ceramahnya bagus. Jangan seperti UAS, ya.
dia ceramah di depan umatnya, tapi dia singgung-singgung Kristen. Makanya mereka mengatakan aksi kami ini bukan aksi membela Yesus, tidak. Yesus tidak perlu dibela, dia juru selamat. Tapi ini mengenai harkat dan martabat. Wah, harkat dan martabat. Ya, kita dengar lagi video ini supaya lebih jelas ya. Kita dengar ya. Bela Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami memang. Tidak perlu kami bela. Ya. Katanya aksi ini bukan membela Yesus. Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu dibela, kata dia. Yang kami bela ini adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Nah, yang kami persoalkan katanya, derajat harkat kami sebagai manusia. Itu yang perlu dipertahankan, perlu tegakkan. Ya. Jadi kalau nekat Pak Bupati, Pak Jarod, jangan salahkan kalau besok ya semua poros jalan ditutup oleh orang-orang Dayak, oleh orang yang mengikuti Yesus. Bukan kami sombong, bukan kami mau cari masalah. Silakan cari ustaz-ustaz yang bukan somat. Nah, silakan cari-cari ustaz yang bukan somat. Karena apa? Somat itu sudah membekas di hati mereka sebagai provokator, ya, yang dimana dia berceramah di depan umatnya, tapi yang dia urusin itu tentang ajaran Kristen, ya. Dia mengatakan disalib ada jin kafir katanya, ya. Somat itu manusia, memecah belah, membuat Indonesia bisa bubar, Kalimantan bisa berdiri negara sendiri. Apakah itu maunya kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang dia hina waktu itu di video yang saya lihat, ya, disalib ada jin kafir. Nah, ketika Somat mengatakan disalib ada jin kafir, ya polisi bungkam. Nggak ada yang berani tangkap Somat. Bungkam. Giliran MKC mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan jin. Nah, padahal Muhammad KC hanya merespon pernyataan UAS yang mengatakan disalib ada jin kafir. Lalu Muhammad KC mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad itu dekat dengan jin. Langsung ya disebut penistaan agama. Tapi sobat yang mengatakan disalib ada jin kafir, enggak ada yang berani menangkap Somat, ya. Enggak ada. Inilah yang masyarakat Dayak itu ya tidak senang gitu loh, ya. UAS dengan seenaknya obok-obok ya iman orang lain, tapi ya dibiarkan berkeliaran. Saya sampai menarik napas panjang. Ustaz ini ceramahnya di hadapan umatnya kok memprovokasi. Nah, yang kedua kok menghina iman, memprovokasi, menghina kepercayaan orang lain. Apa manfaat dia? Cobalah ceramah tentang hadis, tentang Al-Quran. Itu kan cocok karena iman dia. Yang di hadapan dia adalah orang-orang dia. Tapi kalau udah jelek ini, ya saya bravo lah. Saya angkat jempol lah kepada masyarakat Dayak yang berani menyuarakan ini. Ya karena memang ini ya kalau UAS yang berbicara tentang obok-obok iman Kristen, ya nggak ada polisi yang berani menegur, bahkan MUI nggak ada yang berani bicara, ya bahkan ya mereka membela UAS ya termasuk ya Mahfud MD ya JK dan lain sebagainya, mereka sangat membela UAS ya, dan masyarakat Dayak sudah muak, sangat-sangat muak dengan UAS ini sehingga mereka menolak ya rencana kehadiran UAS ya di masyarakat Dayak. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara informasi lengkapnya ya mengenai aksi ini ya Sobat Waras ya. Ya sudah hadir bersama kita Bung Rocky Gemblong ya. Sebelum nanti Bung Rocky kumur-kumur ya Sobat Waras, seperti biasa kita update dulu hari ini. Ya puji Tuhan Sobat Waras, hari ini kita ada penambahan saldo Rp600.000. Puji Tuhan, terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport Pavel. Dan saya informasikan total saldo yang ada di BCA saat ini ada ini ya 92.020.000 ya. Tadi malam 91.410 ya, malam ini 92.220.000. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan support terus Pavel. Puji Tuhan, saudara bisa support lewat rekening BRI maupun lewat BCA. Dan besok baru saya akan update lagi video terbaru dari perkembangan rumah ibadah. Tadi saya tidak sempat ke gereja untuk video karena ada kesibukan lain. Jadi
Saya belum bisa tunjukkan video update-nya ya. Itu yang dapat Pak Phil bagikan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebelum kita kumur-kumur bersama Bung Rocky Gembong, ini dia masyarakat Dayak yang sudah muak ya dengan UAS ya. Dan mereka berani menghadang kehadiran UAS di Kalimantan Barat, di Sintang khususnya ini kawan-kawan. Ya, ini saya masyarakat Dayak Kapuas Raya tolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Wah, ini ngeri ya. Berani ya mereka ini ya kawan-kawan ya. Ini ya kedatangan UAS ya di Kalimantan menuai protes masyarakat adat sekitar yang menamakan diri Dayak Kapuas Raya. Dalam aksinya warga memblokir Jalan Raya Sintang Melawi. Aksi warga ini pun mendapat pengawasan ketat aparat kepolisian. Seperti dilansir dari akun X Husa Firdaus San ya. Kapuas Raya kembali bergejolak. Kali ini dipicu aksi penolakan Dayak terhadap UAS. Ustadz Somad ya, katanya diikuti pada Sabtu. Demikian dalam aksinya kelompok masyarakat Dayak memblokir Jalan Raya Sintang Melawi. Mereka juga menggelar demo di Sintang dengan simbol ikat merah. Ini dia kawan-kawan, Sintang 29 Februari. Ya, ini surat ya, sifat penting dan segera hal pemberitahuan aksi menolak kedatangan UAS kepada yang terhormat Bupati Sintang di Sintang ya, Adi Katalino ya, Bakurami Kasaruga ya, bla 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 ya kawan-kawan, saya takut salah baca nanti ya. Kami masyarakat adat yang tergabung dalam elemen aliansi menolak keras kehadiran oknum Ustadz Abdul Somad ya, ECDSA bla bla bla, yang dipanggil UAS ya, Abdul Somad ke bumi Sintang ya, Senentang Sintang, yang ceramahnya telah melukai hati dan perasaan umat Nasrani, khususnya kami masyarakat adat, akan mengadakan aksi pada Jumat 1 Maret 2024 pukul 9 WIB sampai selesai. Titik kumpul di Taman Entuyut ya, pukul 08 WIB. Dilanjutkan ke kantor bupati dan atau pendopo Bupati Sintang. Ya, jumlah massa kurang lebih 700 orang, ikat kepala merah dan atribut lainnya yang dianggap perlu. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Terima kasih koordinator dan penanggung jawab aksi Arbudin ya, Agustinus SPD Agustinus ya, Ketua Tindasan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sintang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sintang, Ketua FKUB Kabupaten Sintang. Masa Dayak saat ini memblokir Jalan Raya Sintang Nanga Pinoh di gerbang selamat datang Kabupaten Melawi. Ya, terangnya aksi warga tersebut ya mendapat pengawasan ketat pasukan Brimob. Nampaknya ada ceramah Ustadz yang dinilai menghina, merendahkan agama Kristen ya, sehingga Dayak Kapuas Raya bergerak jelasnya. Sementara itu kedatangan UAS Abdul Somad mendapat sambutan hangat dari Gubernur Kalimantan Barat ya, Sutarmiji ya, di Bandara Tebelian Sintang. Kedatangan UAS di Sintang disambut Bupati Sintang Jarod Winarno ya, serta ormas Melayu yang mengawal kunjungan itu ya, tugasnya. Ya, itu kawan-kawan aksi penolakan. Dan ini memang ini ya dilakukan karena memang UAS yang sudah terlalu ya semena-mena mengobok-obok ya iman Kristen, dan dalam video ini mereka mengatakan aksi kami ini bukan membela Yesus. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan tidak perlu dibela, tapi ini mengenai harga diri dan martabat kami sebagai manusia. Wah, ini menarik ini ya. Jadi mereka melakukan aksi bukan membela agama, tapi ini mengenai harga dan martabat ya mereka sebagai masyarakat Dayak. Oke, Bung Rocky Gemblung. Wah, gimana nih komentarnya ini ya? Sintang, berani dan tegas. Ya. Salam kumur-kumur, salam pentul tua, brother. Salam pentol tua. Suara saya gimana nih, bro? Suaranya boleh. Gemoy ya? Suara saya gemoy. Ya, bolehlah. Bagus. Oke, sebentar. Tapi sekarang gimana? Suara saya gemoy. Lebih jernih lagi nih, lebih gemoy lagi nih. Halo, bro.
Lebih gemoy lagi, lebih mantap ini, mantap suaranya. Gaskan. Oh, ini ya. Gimana suara saya hilang ya? Suaranya bagus, Bung Rok, suaranya mantap. Sempurna. Oke lah, yang lain dulu bro. Mungkin HP saya yang ganjar nih. Suaranya mantap, Bung Rocky. Bung Rocky. Terhempas ya. Terlepas maksud saya ya. Oke, Bung Wani Piro. Ken apa ya? Ini kabarnya. Ape baik. Bagaimana ini Sinta? Enak zamanku toh. Iya, silakan. Salam waras, salam. Salam. Padahal tadi saya lagi nyantai karena nunggu Bro Rocky biar ngomong dulu. Kata Bro Rocky-nya, katanya HP-nya lobet kayak Genjer. Tergenjer-genjer ya. Iya, tergenjer. 16% baterainya. Lek tuh masuk lagi. Bro Rocky dulu ya. Karena tadi udah mulai mau ngomong. Ya bro ya. Halo Bung Rocky. Bro Rocky. Gimana sekarang? Iya, udah bagus, mantap. Berarti sudah gemoy ya. Tadi terganjar-ganjar. Jadi gini bro. Kenapa model-model UAS, ustadz-ustadz yang sekelas, ya model nggak cuman UAS sih, hampir rata-rata. Kenapa selalu menyinggung agama lain, terutama kekristenan ya? Kenapa mereka tidak pernah mau mengkhotbahkan dari sisi Al-Quran atau hadis? Kenapa? Pertanyaannya itu. Jawabannya mudah bro. Yang pertama, di dalam kitab suci mereka yang katanya sempurna itu bro, nggak ada bahan yang bisa dijadikan contoh. Karena isinya ya di antara dua kaki doang bro. Loh iya, saya sering lihat QS ini ternyata kalau kemaluanmu, isinya kemaluanmu bisa membawa ke surga segala macam. Hadisnya pun begitu. Makanya mereka untuk mengkhotbahkan kitab suci mereka yang maha sempurna itu dan hadis-hadis mereka akan malu sendiri dan jamaahnya pasti cabut bro. Jamaahnya pasti akan ngomong ini agama nggak benar. Maka lebih mudah bagi mereka karena umatnya itu adalah umat doktrinnya. Didoktrin untuk membenci agama lain, membenci orang yang tidak seiman. Doktrin mereka. Maka cara untuk menarik simpati mereka ya ngomongin Alkitab, ngomongin kekristenan dengan pola amburadul pikir mereka bro. Walaupun itu tidak nyambung sama sekali. Kita lihatlah si Kainama, Donditan, hampir semua yang ngaku-ngaku Ustadz Tibat itu bro. Iya. Kenapa mereka tidak berani mengulik tentang Al-Quran yang katanya maha sempurna itu? Kan isinya cuman di antara dua kaki aja kan, dua paha. Termasuk hadis-hadisnya. Kan nggak masuk akal kalau kajian akademis bro ya. Satu kitab suci yang katanya langsung dari Allah, kok harus ada penjelasan lagi dari sisi hadis? Kalau hadis belum lengkap, belum bisa menjelaskan, harus ada ijtima lagi, kesepakatan para ulama. Lulu ini katanya sempurna. Sempurna dari mana? Kalau sempurna itu bro, namanya sempurna, satu ayat dalam kitab suci tidak perlu ditafsirkan lagi. Bro, kalau saya boleh saran sih, kita nggak usah ini dulu deh, nggak usah nyinggung agamanya dulu. Yang bukan. Saya intro ini, intronya di situ. Gitu ya. Saya intro karena apa? Model-model Abdul Somad segala macam itu sebetulnya tidak punya bahan untuk dia
Kalau bisa yang berkhotbah di kita depan bahas jamaahnya. tomatnya aja gitu ya. Iya, Tomatnya aja jadi. sehingga jalan terbaik, jalan satu-satunya ya supaya umatnya tetap bersimpati dengan dia, maka dia congor dia yang udah giginya pun sudah tidak karu-karuan kayak gitu sesuai dengan bibirnya gitu, dia jelekkan orang lain padahal dia sendiri udah jelek, bro. Iya kan? Emang siapa sih orang Indonesia yang bilang Somad itu ganteng? Mobilnya Saya mau keren nanya loh, bro. deh. Mobilnya keren loh. Iya, itu karena dengan cara menjual agama. Karena apa? Untuk menguasai orang bodoh, bungkuslah dengan agama. Kan gitu kan? Tetapi ternyata orang-orang Islam yang di Singapura lebih tegas, bro. Bahkan di Malaysia pun juga tegas orang-orang Islam di sana. Mereka menolak kedatangan Abdul Somad. Karena apa? Ini manusia bukan manusia. Ini pemecah belah. Ini provokator. Sama seperti pemahaman saudara kita orang Dayak. Ini bukan manusia ini. Dia tidak pernah menghargai harkat manusia lain. Nggak pernah, dia merasa hanya dirinya lah manusia. Inilah tipe Abdul Somad. Hanya dirinya lah. Tanpa dia mau ngaca dirinya itu siapa. Menjelekkan agama lain. Ya. Nanti giliran agamanya disentil. Wah, langsung takbir. Nah, ini repot, bro. Kesurupan. Repot kan? Makanya pemerintah Singapura dengan entengnya ngusir dia. Ini bukan manusia, yang bukan manusia tidak boleh masuk ke Singapura. Kenapa? Sampah elektronik dari Singapura, sampah mesin-mesin dari Singapura, karena batas usia ketentuan undang-undang mereka, banyak dilempar ke Indonesia, bro. Di Indonesia jadi barang untuk bisa dipakai di mobil, di elektronik. Nah, Indonesia mau ngirim Somad Ibarat ke Singapura. sampah. Nah, ini pemerintah Singapura ngomong sama pemerintah Indonesia, ngapain kalian pemerintah Indonesia ngirim sampah ke negara kami, kan gitu kan? Dipikirnya Singapura mungkin radio bodol kali, bro. Sampah lu kirim, cobalah yang lain, kan gitu. Nah, di Singapura Abdul Somad itu dianggap sampah, tapi di sini, bro, sampahnya bau wangi, bro. Bau wangi, dipuja-puji. Bahkan bahwa dia bilang kawin sana kawin sini boleh, sah. Dan itu dibuktikan dengan tindakannya menceraikan istrinya, kawin lagi di Jogja, kawin lagi di sini. Itu dibuktikan. Dan umatnya itu kok nggak berpikir jernih gitu loh. Ini manusia tidak bisa jadi contoh. Ngerusak rumah tangga. Iya kan? Dia khotbah itu enteng loh, bro. Di Islam itu bebas kawin. Yang penting nggak boleh lebih dari 4. Mau pengen kawin lagi, salah satu istri diceraikan, kawin lagi, ceraikan lagi, kawin lagi. Ini kan pembodohan. Tetapi dicerna oleh umatnya sebagai firman, bro. Perintah dari firman. Dia lagi menjelaskan firman Tuhan yang membolehkan hal-hal kotor seperti itu. Ya kita enggak. Ya akhirnya jemaahnya pulang dari pengajian Abdul Somad, pulang-pulang ngomong sama istrinya, aku mau kawin lagi, kalau kamu enggak setuju kawin lagi, kamu cerai, kan gitu. Karena ada contohnya, Bang Ustadz Abdul Somad, orang tersuci, orang yang dimuliakan, tanpa dia itu mau melihat nilai-nilai manusia lain. Ini tipe orang egois, bro. Abdul Somad itu tipe orang egois dan tipe seorang pengecut. Tipe seorang pengecut nih, bro. Kalau dia gentleman, bro, dia pergi sana ke Gaza. Ya kan? Perang itu Yahudi itu. Nggak usah provokasi, jelek-jelekkan, menghujat agama non-muslim. Orang yang suka memprovokasi adalah sebetulnya, bro, ini jujur dari sudut
ilmu psikologi, bro. Dia itu adalah pengecut. Provokator adalah pengecut, bro. Maka ketika dia ketemu dengan masyarakat adat Dayak yang punya harga diri, harkat, yang masih berpikiran normal, bro, berani nggak dia datang sendirian? Hadapin mereka, jangan berlindung di ketiaknya Kapolres, jangan berlindung di ketiaknya Kapolda, jangan berlindung yang notabene mereka itu Islam semua. Dia kalau nekat Ya, bisa kan? pulang-pulang nggak punya titik dia. Ah iya, nggak punya apa-apa. Ya minimal ya. Jangan main-main sama orang Dayak. Minimal giginya agak rapi lah, dirapikan oleh orang-orang Dayak. Sebetulnya yang ditolak orang Dayak itu masalah gigi, bro. Orang Dayak karena sudah terbiasa dengan gigi yang rapi. Giginya, ya giginya Abdul, bukan giginya Abdul Somad itu kan bolong-bolong, bro. Kirain giginya beracun kayak ular berbisa. Lo iya. Ini juga nih, artinya ini cewek Dayak putih mulus tapi gigi kok nonjol, apa maksudnya ini? Abdul Somad itu, bro, itu bisa ngerokok sambil sikat gigi, bro. Apa hubungannya ini dengan topik ini? Ya, topiknya ini tentang Abdul Somad. Jadi wajar warga Dayak itu menolak, karena warga Dayak itu sudah punya pengalaman terjadi perselisihan etnis, ya, sudah terbiasa berkali-kali mereka mengalami itu, walaupun hanya dengan etnis tertentu aja. Dan mereka tidak mau, orang-orang Dayak ini nggak mau dibentur-benturkan lagi oleh orang-orang model Abdul Somad. Dan ini mungkin lebih berbahaya, akan membenturkan, ya, Abdul Somad akan membenturkan warga Dayak yang mayoritas Kristen, Katolik, dengan warga yang Muslim. Ini kan berbahaya, bro. Ini berbahaya. Dan warga Dayak tidak mau ini terjadi. Karena kita tahu kejadian-kejadian yang pernah kita lihat di media, di CNN waktu itu kan, kengerian yang ada. Apakah Abdul Somad peduli dengan kayak gitu? Nggak peduli dia. Karena apa? Doktrin mereka adalah keributan melulu. Mereka malah nggak senang ada kedamaian. Inilah bedanya. Orang Dayak maunya damai. Makanya tuntutan mereka, silahkan undang ustadz-ustadz yang lain. Asal jangan ustadz provokator. Kan itu kan tuntutannya kan. Bukan menolak ustadz, enggak. Dulu ingat siapa tuh yang sudah almarhum pengurus MUI itu? Ya kan? Siapa nama lupa saya itu. Yang sudah masuk surga dapat 72 bidadari itu? Iya. Kan ditolak sampai nggak berani turun dari pesawat kan? Siapa tuh? Moko Ginta apa bukan? Bukan. Siapa namanya itu ya? Yang dia bilang itu di surga itu ada Munsir itu murah. bidadari. Bukan Munsir, bukan. Yang itu dia sudah tua terus jenggotan putih dia itu. Oh iya. Siapa itu ya? Itu kan dulu pernah datang ke Sintang juga. Karena pernyataan dia yang selalu menghina agama lain, kan akhirnya ditolak orang Dayak. Sampai dia akhirnya nggak berani turun dari pesawat kan. Nah, ini Zulkarnain. Terima kasih Bung Stupid. Nah, ini kok sekarang mau diulangi lagi oleh oknum-oknum yang ada di Pemda Sintang atau Melawi untuk mengundang provokator. Mereka tidak pernah, ya, panitianya ini tidak pernah mau belajar. Inilah jeleknya mereka. Dan di mana-mana kaum ini, bukan saya menghakimi ya, tidak mau belajar dari pengalaman. Ya sebagai contoh yang ada di Gaza lah. Ya kan? Mereka terus tiba-tiba Houthi ikut-ikutan, tiba-tiba Hezbollah dari Lebanon ikut-ikutan.
Mereka tidak pernah mau belajar dari kejadian-kejadian yang sebelumnya. Sama, ini salah panitia. Kenapa harus manggil si Abdul Somad? Kenapa harus, emang nggak ada ustadz yang lain? Kan itu kan, yang visinya kebangsaan. Ustadz yang punya visi kebangsaan kan banyak. Dan para panitia ini tidak melihat komunitas masyarakat mayoritas di kabupaten mereka, di daerah mereka tuh mayoritas apa agamanya. Mereka Ya, tidak mau. bisa saja tujuannya memang itu, bro. Jadi untuk memprovokasi orang-orang yang mayoritas ternyata bukan dari golongan mereka untuk ini mungkin siar agama. Jadi bisa untuk ini membuat ya semacam kegaduhan barangkali atau bagaimana, nggak ngerti. Ya kan tahu ya kalau masyarakat sana itu mayoritas itu bukan dari golongan mereka, tapi kenapa ngundangnya Ustadz Abdul Somad yang seringkali memprovokasi? Perlu dicurigai juga. Maka saya bilang tadi kan, mereka ini rata-rata tidak pernah mau belajar dari peristiwa-peristiwa yang dulu, bro. Mereka tidak pernah mau, karena otak mereka, prinsip mereka, segala sesuatunya hanya agama, dah titik. Nggak peduli kehidupan masyarakat sekitar, nggak peduli. Yang penting agamaku ini, titik. Terus saya melihatnya gini juga ya. Saya barusan nonton dari videonya si Megawati, pemain voli yang sekarang bermain di Korea itu kan. Dia punya prestasi. Nah, oleh komentator-komentator Indonesia, bro, dikatakan Megawati berhijab itu membawa indahnya Islam segala macam, tetek bengek. Semua dilarikan. Betul. Tapi giliran ada perempuan pelacur ya pakai jilbab, kenapa mereka tidak bilang itu Islam? Jangan samain lah, bro. Ada. Kecuali pelacurnya main voli, bro. Enggak. Ketika ada perempuan yang berhijab lalu mencuri di minimarket atau korupsi, mereka malu ternyata. Lah iya. Tapi giliran si Megawati Hangestri itu main voli dan menjadi pemain top, itu dikait-kaitkan dengan agama karena dia pakai jilbab, itu menjaga kesucian dia segala macam. Nggak ada urusannya olahraga dengan agama. Segala masalah si Megawati pakai jilbab ya, memang dia maunya pakai jilbab, nggak masalah. Kan itu kan, no problem. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan agama. Kan gitu. Coba Megawati itu walaupun pakai jilbab tapi mainnya jelek, mereka enggak bawa ke agama. Termasuk di permainan bulu tangkis, atlet bulu tangkis, ketika atlet yang menonjol itu agamanya Islam, wah, si Babah kan gini, Babah sangat ini kan gitu, menjaga, enggak mau salaman dengan wasit wanita karena bukan muhrim segala macam. Kok dibawa-bawa ke situ itu loh. Ya sama ini dengan ini, bro, pemain bola yang Muhammad Salah itu kan, Muhammad Salah yang dari Mesir itu kan, waktu awal-awal itu kan banyak dipuji-puji kan, nggak taunya ada video yang dia ngerayain Natal, akhirnya redup dia. Lah iya, jadi semuanya dibawa, termasuk ya pejabat. Saya dulu juga di birokrasi, bro ya. Kalau ketika ada pejabat, bro, satu pejabat dan dia punya posisi, walaupun dia minoritas di situ, dia tidak menjaga perasaan mayoritas pegawai di situ, bro. Udah bikin tirakatan malam Jumat atau apalah, bikin pengajian khusus pegawai Islam tiap jam 11 siang, tiap hari, bro, pengajian khusus. Habis sholat siang itu kan, habis sholat ada pengajian khusus, apa kajian khusus, jadi nambah jam untuk istirahat, bro. Hanya gara-gara si pejabat itu membawa agama, bro. Ini kan repot, sama mungkin seperti yang kejadian di Sintang ini. Ya, mereka berpikir untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan masyarakat sekitarnya yang mayoritas non-muslim. Dan masyarakat mayoritas yang non-muslim sebetulnya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting jangan ustadz provokator, siapapun dia, entah Somad kayak, entah si Donditan kayak,
entah itu si siapa, si mantan mantan rektor Universitas Papua kayak, entah itu si Kainama kayak, yang penting jangan ustadz-ustadz provokator, yang penting ustadz-ustadz yang ketika khotbah ya berbicara tentang kehidupan, bukan memprovokasi, bukan menghina agama lain. Ini kan isinya kan menghina terus. Wajar dong orang marah. Wajar. Cuman di sini harusnya pihak aparat itu ketika ada rencana mereka mengundang si Congor ini, bro, harusnya pihak aparat itu memberi masukan kepada si panitia, entah itu bupati kayak, entah itu gubernur kayak, lu boleh lah ini, lu boleh lah sesama Islam, tapi tolong jaga perasaan masyarakat di sekitar lu yang mayoritas. Karena prinsip di mereka tuh gini, bro, ketika seorang pejabat datang ke Papua misalnya, datang ke NTT, datang ke Palu, ke Manado, datang ke Tanah Batak, datang ke Ambon, mereka selalu mengatakan di sini saling menghargai, ya kan? Sesama agama saling menghargai, tidak ada yang ini. Tapi giliran pejabat ini, bahkan presiden pun, saya juga kritik. Berani nggak presiden ngomong di Tangerang atau di Banten bahwa di sini terjadi humanisasi agama, terjadi saling menghargai sesama agama? Berani nggak? Nggak berani. Beraninya ngomong hanya di Papua, di NTT, di kantong-kantong Kristen yang memang tidak mau mengganggu iman orang lain. Iya kan? Ini fakta loh. Tapi giliran ada umat non-muslim dikerjain, gerejanya disegel, dibom, dibongkar, nggak ada ngomong. Mereka ngomong bahwa umat Islam itu orangnya gini-gini, nggak ada. Mereka hanya berani ngomong ketika berkunjung ke NTT. Wah, di sini agama, banyak agama, sesama agama saling menghargai, ya kan? Di Papua ngomongnya gitu. Coba ngomongnya di Banten, Jawa Barat. Gak berani dia ngomong kayak gitu, dilempar. Cilegon. Di Cilegon, berani nggak pejabat ngomong kayak gitu, bahwa di sini agama saling menghargai, antara agama saling menghormati, menghargai? Berani nggak? Nggak berani. Beraninya ngomong di kantong-kantong non-muslim. Karena memang di kantong-kantong non-muslim itu tidak pernah terjadi penolakan, terjadi penolakan atau terjadi gangguan terhadap agama lain, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Walaupun itu suara tua masjid 5 kali dalam satu hari, ributnya minta ampun, tapi kalau dia di daerah kantong non-muslim nggak pernah terjadi keributan. Kita lihatlah di Binjai kemarin itu kan, ingatlah di kasus Binjai, hanya gara-gara ibu siapa itu, seorang ibu mengomentarin kok volumenya kuat sekali, anakku lagi sakit, langsung digeruduk, dibakar, vihara dibakar. Nah, itu yang terjadi. Harusnya aparat itu bisa ngasih masukan dong kepada gubernurnya, bupatinya, pejabatnya. Jangan sampai terjadi kerusuhan. Karena apa? Kalau terjadi kerusuhan yang repot siapa? Aparat. Karena saya juga sudah pernah lihat kejadian kerusuhan di Kalimantan waktu saya tugas di sana. Bro, itu bukan di Binjai, di Tanjung Balai, Pak. Oh, di Tanjung Balai. Ibu Meliana. Saya pernah waktu tugas di Kalimantan Barat mengalami kerusuhan itu. Waktu itu belum ada HP, kita hanya nonton lewat CNN, dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, kepala dipotong,
Ditancapin di bambu-bambu itu, tancapin di pinggir jalan. Bahkan mobil dinas kantor saya pun dipinjam untuk ngangkutin mayat-mayat tak berkepala. Ini yang harus jaga, jangan sampai hal mengerikan itu terjadi. Orang-orang seperti Abdul Somad ini, karena apa? Tidak pernah kesentuh hukum, sehingga dia merasa di atas hukum. Seenaknya dia ngomong, seenaknya dia menghina, menghakimi agama lain. Senjatanya cuma satu, kalau mereka disentuh, penistaan agama, takbir. Lanjut. Oke, baik. Wah, kita juga ini kehadiran Bung Piong. Wah, lama nggak nongol. Ya, tumben hari ini nongol ya. Oke, sebelum ke Pak Piong, kita ke Wani Piro dulu deh. Silakan Bung Wani Piro. Iya, selamat bergabung kembali untuk Bro Piong ya. Kayaknya udah lama ya. Dulu kan pernah Lama nih ya. sekali. Iya. Ya, kalau salam sering- Pak. Ya, salam. Habis dari goa Pak, habis dari goa, siapa tahu ada dapat wahyu. Dapat wahyu apa? Pak Kagak Piong? ada Pak, kagak ada, malah merinding saya. Oke, silakan. Kirain ada wahyu apa yang perlu disampaikan untuk Ustadz Abdul Somad ini untuk supaya sadar diri lah. Ya, Abdul Somad, saya kalau lihat Abdul Somad ya beberapa kali lah ya Bro Pavel sempat membahas tentang Ustadz Somad ini. Saya kadang-kadang juga suka geli juga sih kalau melihat penampilannya gitu. Suka inget aja sama film tahun-tahun 90-an itu ya, yang Susana itu. Bang, sate bang. Iya. Iya, masyarakat Sintang Kalimantan Barat itu kan memang mayoritasnya dari bukan dari Muslim gitu ya. Tapi kenapa yang diundang ini Ustadz Abdul Somad? Saya rasa pihak panitia juga perlu ini introspeksi diri lah. Kenapa bisa sampai mengundang Ustadz Abdul Somad sedangkan ustadz-ustadz yang lain kan banyak. Bahkan masyarakat sendiri kan mempersilahkan untuk silakan mengundang ustadz yang lain selain Ustadz Abdul Somad karena ya kita tahu semua ya sudah jadi pembicaraan umum juga bahwa Ustadz Abdul Somad ini setiap ceramah itu kan selalu menyuarakan kebencian, menyuarakan tentang provokasi dan sebagainya gitu, menghina agama lain, dibilangnya disalib ada jin kafirnya, ya seperti itulah. Jadi makanya wajar kalau masyarakat juga menolak. Mungkin yang menolak bukan hanya non Muslim saja, yang Muslim juga yang mereka ingin hidup damai, saling berdampingan dengan umat beragama yang lain juga menolak karena mereka nggak ingin ada gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat yang sudah berjalan hidup saling berdampingan dan damai di masyarakat Kalimantan ini. Jangan karena Ustadz Abdul Somad terus kemudian masyarakat menjadi saling curiga, saling gesek, saling hina dan sebagainya gitu ya. Kayaknya komentar saya normatif banget ya Bang. Bro Piong dulu deh, silakan. Oke. Iya, terima kasih Bung Wani Piro. Bung Piong. Waduh, apa kabar nih Bung Piong? Ya, Iya. salam Pak Pavel, salam Pak, apa namanya, kecil sekali ini ininya. Wani Piro, Bung Rocky. Wani Piro sama Pak Rocky Gerung ya, ini sahabat lama dia. Iya, tadi saya dengar baru bergabung mungkin 2 menit, 3 menit. Tapi judulnya tentang penolakan ya, Pak Pavel ya, UAS di Kalimantan yang lagi viral di TikTok. Ya saya rasa ini sangat wajar sekali karena bagaimanapun mereka tidak terima yang terhadap perkataan dia bahwa di belakang salib itu ada jin kafir. Ya. Ini menyinggung masyarakat. Mungkin bukan hanya Kalimantan Dayak saja, tapi seluruh umat Kristen itu pasti merasa dinista kalau menurut mereka ya. Tapi itulah kembali lagi kita sebagai umat Kristen, umat yang mengasihi, kita mengasihi sesama kita manusia. Mungkin dia waktu itu lagi pengen beli baju baru kah, jadi dia ingin terkenal. Nah, jadi kita hanya ya menasihati, mengasihi mereka. Beda dengan kita yang kalau kita salah sedikit omong,
langsung berjilid-jilid demo atas putih dikit, bawah putih dikit. Ini yang sangat prihatin Pak Pavel, walaupun sudah lama ya, ininya kan yang dimainkan ini kan yang masalah jin kafir ya. Iya. Tapi itu tidak bisa hilang ya, karena luar biasa. Masalahnya dia tidak terkena hukuman. Beda dengan kalau umat Kristen yang mungkin bagi dia amnesia, tapi biasanya kalau kayak kita itu berdiskusi, itu adalah kebenaran yang kita bicarakan. Jadi inilah antara menista dan kebenaran itu yang beda-beda tipis. Dan itu dipukul rata bahwa itu kalau Kristen itu menista. Ini yang sangat prihatin. Mungkin sampai hari ini ya, hukum itu sampai hari ini itu belum adil terhadap bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, tidak pandang agama, suku atau apapun. Ini yang membuat gejolak di Kalimantan menurut saya, Pak Pavel. Ada suku yang tidak terima, ya. Tapi tergantunglah. Semoga UAS ini berubah, ya. Jangan mentang-mentang mungkin dia banyak didukung, tetapi perkataannya itu tidak ditata dengan rapi. Ya, kalau seorang pendakwa itu harusnya berkata-kata yang baik, bukan menjadi provokator, bukan menjadi orang yang membuat amarah orang lain bangkit. Dia sadar bahwa dia ditolak di mana-mana, di Singapura ditolak. Ya, dengan menganggap entengnya dia bilang ingin mengencingi. Kalau dikencingi rame-rame banjir Singapura. Nah, ini kan pemikirannya katanya kondang gitu, Pak Pavel, luas. Tetapi menurut saya ini lebih bagaimana, Pak? Hina sekali pemikirannya itu. Saya juga bingung, Pak Pavel. Orang yang rata-rata saja itu nggak mungkin gitu loh. Rame-rame bangsa Indonesia kencing itu nggak akan juga banjir di situ. Ini kata-kata yang dia tidak berpikir dulu bahwa ini benar nggak ini mau ngencingin rame-rame gitu loh. Ini yang menjadi kesombongan seorang UAS yang mungkin merasa dia banyak pendukungnya, tetapi akan menjadi bumerang juga buat dia. Dia tidak bebas berdakwah kemana-mana, dia tidak aman. Nah, itulah yang buah yang harus dia dapat. Jadi ya pada intinya saya untuk membuat jera orang semacam ini, ya memang harus dibegitukan. Karena hukum tidak bisa mengambil dia. Itu Pak Pavel intinya. Akhirnya masyarakat yang bergerak. Inilah kalau hukum itu tidak adil. Masyarakat bergerak. Sementara itu dulu Pak Pavel, masih baru nih jadi agak grogi. Ya, dan kita bangga ya dengan masyarakat. Oh iya. Pak Biong, saya menyoroti ucapan Anda bahwa seorang pendakwah itu harusnya bisa rapi dalam tutur kata, tutur bahasa ya. Betul Pak Biong ya? Tapi seharusnya Pak ya. Ya seharusnya. Tapi khusus kalau menurut saya si Abdul Somad tak mungkin bisa. Karena apa? Untuk menata giginya aja dia nggak bisa, bro. Apa hubungannya ini lagi? Ini yang saya suka dari Rocky Gerung ini. Kalau Rocky Gerung ini tajam dia. Gampang, suruh pakai behel, suruh beli di toko material. Tapi dia merasa cakep loh dibandingin artis-artis katanya. Saya juga bingung dilihat dari mana itu. Artis tahun 90-an itu yang udah nggak ada itu. Tapi ya. sudah ini. Ketika gini bro, inilah kadang umatnya nih kadang nggak jeli. Kenapa? Ketika Pilpres 2019, iya, dia dukung Prabowo kan dia bilang sama Prabowo sampai Prabowo nangis bahwa si Abdul Somad itu sudah ketemu Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sudah merestui Prabowo jadi presiden, ternyata kalah. Kan seharusnya sebagai
kalau saya Penistaan itu. ngomong, ya pertama umat harus mengatakan Abdul Somad itu penistaan agama, harus itu. Ya, kedua, omongannya sudah tidak bisa dipercaya, bohong semua bro. Ini manusia pembohong nih bro. Maka yang diucapkan keluar dari mulutnya itu kebohongan semua. Cuman persoalannya yaitu jamaahnya ini kan nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Jamaahnya Hanya lebih jelas-jelas gila bro. di Jamaahnya YouTube loh lebih itu. gila. Ada yang di YouTube itu Benar-benar. tarbiyah. Iya, iya sama dengan Mak Tarawiyah jadinya kan. Wajahnya kurang lebih sama kan. Saudaraan kali. Iya kan? Satu produk, satu pabrikan. Iya. Tapi kita patut ini ya, patut bangga dengan masyarakat kita yang sudah mulai banyak menyadari tentang hadirnya ustadz-ustadz atau penceramah yang radikal. Baru kemarin aja kan Ustadz siapa Basalama itu, saudaranya Khalid Basalama itu yang ditolak di Jawa Timur karena merasa ini adalah ustadz yang radikal, dan Ustadz Abdul Somad juga sekarang baru-baru ini ditolak di Kalimantan Barat. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah banyak yang sadar, walaupun mereka masih mayoritas dari Muslim gitu ya, tapi mereka juga tidak ingin bangsa kita terpecah belah oleh gara-gara ulah dari beberapa penceramah yang membuat gaduh suasana di bangsa kita, apalagi saat ini masih panas-panasnya proses pemilihan umum presiden dan legislatif gitu ya. Gitu bro. Itu yang terbaru dibilang kalau dia sering kupas di kajian gitu, katanya sering ditonton oleh Yahudi pesek, jelek. Ada tuh di TikTok itu. Mungkin Pak Pavel pernah nonton itu. Jadi kita lucu aja gitu loh. Dia pede sekali bahwa padahal yang pesek itu harusnya berkaca. Siapa yang pesek gitu? Bingung saya. Orang Yahudi itu mancung-mancung, ganteng, gagah. Iya, dia bilang pesek. Katanya pecah. Karena Aduh, saya bilang bingung. Kadang saya mau jungkir balik itu malu gitu loh, melihat orang percaya diri seperti itu. Gigi sama bibir balapan. Itu Formula E bro. Formula gigi. Orang Yahudi dibilang pesek katanya kalau nonton dia. Padahal dia nggak pernah nonton ini Yahudi lagi dia nggak nonton. Tapi kalau dia lagi ceramah, lagi kajian, itu Yahudi katanya, nggak tahu Yahudi apakah kita, apakah Yahudi asli gitu kan. Yahudi pesek katanya, jelek. Ampun deh saya bilang. Ini dunia sudah terbalik. Ya, dia singgung-singgung orang-orang yang pro Yahudi itu. Jadi dianggap Yahudi pesek. Lalu orang-orang Palestina kan mancung-mancung juga. Berarti termasuk Somad ini ya Palestina pesek juga sebenarnya dia. Duku-duku Palestina. Jadi ketika dia berbicara menghina orang, sebenarnya itu dia sedang menghina dirinya sendiri. Karena ya fisik dia kan lebih ya parah juga sih menurut saya. Tapi sok-sok menghina fisik orang gitu loh. Ya kan? Ya, pada intinya sih saya juga salut ya Pak Pavel ya, Pak Rocky dan saudaraku yang dibawa juga. Mungkin saya juga percaya dirinya kurang gitu loh. Ya mungkin kalau dari wajah ya Pak Pavel mungkin atau teman-teman sudah ini tahu mungkin di atas rata-rata ya. Tapi saya itu kurang percaya diri. Tetapi kalau lihat si UAS ini percaya dirinya tinggi, mengatakan orang jelek, pesek, apalah dikatain gitu loh. Tapi dia tidak lihat dirinya. Luar biasa. Ngeri. Masalahnya gini bro. Ngeri. Masalah Somad ini sudah punya prinsip nanti di surga dia bisa beli wajah bro. Kan ada pasar Betul, wajah. ada pasarnya betul. Jadi kalau ada perempuan normal mau sama model kayak ginian bro, berarti perlu dibawa ke rumah sehat bro. Rumah sehat di DKI karyanya Anies tuh. Pak Rocky, sebenarnya kita ini nggak masalah fisik ya. Tetapi dia kalau ceramah menyindir orang itu fisik yang disindir gitu loh. Ini yang membuat kita kau nggak sadar kah
ngaca gitu loh. Orang disindir padahal cantik artis, tapi disindir jelek, apalah dibilang. Orang Yahudi pesek. Tapi dia sendiri harusnya orangnya ganteng ya, lebih dari orang yang dikatakan gitu loh. Jadi dia orang itu, oh iya bener tahu wah. Ya, Ini dia kan bilang Amsyong memang begini, saya dia pernah bilang dengar pesek. artis-artis Kristen itu jelek-jelek, jadi bahan bakar kayu bakar neraka. Bau, Lah, bau juga dibilang bau. Sekelas artis saja dia bilang jelek. Nah, pertanyaannya, mohon maaf lah, saya bukan rasis ya. Emaknya Abdul Somad itu wajahnya cantiknya kayak apa kok melahirkan model kayak gini kan gitu. Berarti lebih parah daripada si artis dong. Ya, biasanya orang cantik melahirkan anak yang minimal wajahnya kayak emaknya atau bapaknya. Lah kalau model si Abdul Somad, mohon maaf lah, kita menghina lah, karena dia juga hobinya menghina orang lain, menghina fisik orang lain. Dia nggak dilahirin kali bro, modal bersin keluar. Wah, kayak singa ya, Iya. singa di kapal Nabi Nuh ya. Lucu. Tuh Pak Ya, Pavel wajar tampilin wajahnya lagi. Begitu aja nggak berubah Pak Pavel. Itu kan waktu dia menghina Rina Nose itu dia mengatakan Rina Nose itu jelek gitu kan. Padahal Iya, pesek apa segala. Padahal jauh sekali cantiknya itu kalau dilihat aslinya itu. Aduh, kadang bingung itu yang tadi Pak Rocky yang apa selalu cadas ini kata-katanya, ya begitulah kenyataannya. Kita ini nggak habis pikir gitu loh. Kalau dia menghina, sebenarnya kan apa ya, dia tidak usah mainkan fisik karena dia sadar bahwa fisiknya juga begitu, lebih inilah ya, saya mau bilang parah atau bagaimana. Tapi Bro Piong, dia nyinggung fisik gitu, pusing saya kalau saya. Iya. Bro Piong, saya tipenya kayak orang Batak, Bro Piong. Ngomong belak-belakan apa adanya. Karena ngapain Mana ganteng suaranya itu putus? perlu dipertanyakan kan gitu. Siapa lah, coba. Paling yang ngomong Abdul Somad ganteng itu hanya emaknya doang. Percaya aja lah. Karena seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya, bro, tetap dibilang, aduh gantengnya anakku, padahal muka anaknya tuh jeleknya bukan main, tapi ibu tetap ngomong anakku ganteng. Jadi aku bilang, yang bilang si Somad ganteng itu hanya mamaknya doang. Percaya aja lah. Bro, kemarin kan Bro Rocky sempat ngomongin gudel ya. Jadi inget bro. Tampang gudel. Itu Pak Pavel bandingin Nose sama si UAS itu. Kan jauh banget itu. Langit dan bumi. Yang nggak habis pikir itu kenapa umatnya, netizennya itu apa ya? Coba kalau sadar, mereka pada sadar gitu. Harusnya kan iya jauh sekali ya. Ini kok terlalu pede nih kawan. Tapi masalahnya istrinya cantik loh Pak. Cuman kita kalau lihat Ustaz Abdul Somad dari fotonya aja sekarang kelihatan dari giginya. Sekarang itu kan pengaruh keajaran dan hepeng, Gini, Pak. Gini Itu kan, Pak. Iya, Jujur ajaran. aja, istrinya bro, istrinya UAS ini sebetulnya loh ya, karena udah keterlanjur enggak. Ketika dia bangun duluan bro, dilihatnya Ustadz masih tidur, dia nyesal bro, nyesal kenapa aku kawin sama model kayak gini. Tapi udah terlanjur mau apa lagi kan gitu. Jangan-jangan kalau ada depan tutupin topeng bro. Bisa jadi. Keterlaluan kalian ini ya. Nggak, masalahnya Pak Pavel, gimana, bro? Masalahnya Pak Pavel dia mainkan fisik. Kasihan juga orang ya kalau kita dengar di ceramah-ceramahnya ya orang dibilang fisiknya jelek, pesek, apa semua. Padahal kalau dilihat dirinya sendiri apakah nggak seperti itu, lebih parah. Itu yang kita sangat-sangat miris kalau kata-katanya dia belum lagi menghina, terus main fisik. Kalau dia sadar harusnya kalau dia gagah ganteng kayak orang-orang Eropa, Argentina, Brasil, boleh dia bilang begitu.
Lah, aduh ampun deh saya bilang. Kenapa dia ngomong ke Contoh, fisik gitu? Ngomong yang lain contoh lah, jangan gini. fisik. Harusnya sadar gitu. Ini percaya diri, makanya tadi saya bilang. Saya aja yang mungkin di atas rata-rata dari orang ini, itu masih agak malu kalau bilang kita, oh, orang ini pesek, jelek. Ini orang kayak begini bisa ngomong pesek sama jelek sama orang lain. Kan gila Cie, di ini atas. orang. Iya sih. Ya, Bajai. Ini istilahnya bajai dengan mercy kan. eh, Bajai bilang mercy itu jelek. Jadi gini, waktu dia mengatakan di salib ada jin kafir, sebagus-bagusnya Mercy kalau penyok juga kayak bajai, bro. apa? Lah iya, sebagus-bagusnya Mercy juga kalau penyok juga kayak bajai. Enggak. Ya, walaupun bajai keluar dari pabrik masih mulus, tetap bajai kan? Betul nggak? Tetap bajai. Tapi sekarang bapak-bapak ya, ini biar bapak-bapak aja semua nih sama netizen di bawah. Sekarang lagi model apa ya? Model-model kayak gigi-gigi begitu ya. Coba kita lihat itu si Juma itu juga ditutup mulutnya. Kenapa itu? Padahal itu kita sudah ada COVID, Itu Sama. dia, sudah ada bro. COVID loh. Itu dia, bro. Itu dia. Sama, Sudah ada COVID. sama. Saya punya pengamatan seperti Artinya itu, gini, bro. Ada apa Jangan gitu di orang dalamnya itu? Kenapa ditutup mulutnya itu ada apa gitu loh? Padahal udah nggak COVID, nggak pakai masker lagi. Jangan, iya, bro. Jangan-jangan kembar siam sama Somat. Kembar identik lah. Saya nggak ngomong ya. ya artinya gini loh ya. Saya tuh berpikir gini, ketika Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir, padahal pertanyaan dari jamaahnya nggak seperti itu loh. Pertanyaan jamaahnya ketika dia berobat ke rumah sakit Kristen, dia merasa tergetar melihat salib, ya kan? Seharusnya Abdul Somad jawabnya nggak seperti itu. Kalau dia memang orang yang pandai ya, yang cerdas. Harusnya ibu kalau memang merasa tergetar atau terganggu, ibu pindah ke rumah sakit Islam. Kan gitu kan? Sementara jamaah ini kenapa berobat ke rumah sakit Kristen? Karena dia ingin mendapatkan pengobatan yang terbaik kan? Pelayanan yang terbaik, dan dia tahu pelayanan yang terbaik adalah di rumah sakit Kristen. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Iya kan? Orang biar bagaimanapun, barusan kemarin saya dari Surabaya. Saya dari Surabaya, kebetulan teman saya itu punya kakak. Kakaknya itu sakit. Dia ngotot minta diopnam di rumah sakit apa namanya itu? Rumah sakit Siloam. Kristen itu loh. Siloam. Dia minta dirawat di rumah sakit Siloam. Mahal kata adiknya. Ya nggak apa-apa, saya butuh penanganan perawatan yang baik. Saya selama ini berobat ke rumah sakit swasta yang lain. Nggak saya sebutkan lah rumah sakit swasta apalah itu kan. Dia bilang di Siloam lebih baik. Tiap pagi, karena dia pernah mengalami itu, berobat di Siloam. Makanya ketika dia sakit lagi, dia ingin di Siloam. Walaupun adiknya bilang itu mahal, nggak apa-apa lah mahal. Saya butuh penanganan, karena penanganan di rumah sakit itu penuh kasih. Dokter tidak melihat aku ini Islam atau apa, enggak, semua sama. Perawatnya juga tidak membedakan ketika merawat saya waktu itu. Karena saya orang Islam jadi dibedakan, enggak. Tetap dikasihi. Saya dimandiin, dibantu. Kan itu sebetulnya jawaban Abdul Somad kalau dia cerdas, kalau dia seorang pendakwah yang benar. Ya dia ngomong, ibu, kalau ibu merasa terganggu ya pindah aja ke rumah sakit Muhammadiyah, ya, ke rumah sakit Yarsi, ya kan? Itu aja. Jangan sampai malah jelekin agama lain. Jangan. Kita aja bro, nggak pernah kok jelek-jelekin agama lain. Tetangga saya yang comel pun nggak pernah urusin. Udahlah urusanmu, kan gitu. Nggak perlu dibawa-bawa sampai ke agama. Tapi bro, di live chat ada yang teriakin jihad, bro.
kita mau di genocide. Itu si Adi Nah, inilah Armando. mereka. Itulah dia. Mereka ini kan Ngeri sebenarnya bahasanya jihad dia. takbir. Jihad takbir. Cuman itu doang taunya. Apa sih artinya jihad? Mereka juga nggak tahu. Apa sih artinya takbir? Mereka juga nggak tahu. Percaya aja lah. Karena doktrinnya cuma itu aja. Apa sih artinya takbir? Iya kan? Tadi malam saya bilang jihad katanya kan. Pertanyaan saya, Tuhan yang benar adalah menjadi bemper ciptaannya. Itu Tuhan yang benar. Bukan ciptaannya jadi bemper. Contoh gini, seorang bapak pasti rela mati untuk anaknya. Bukanlah seorang manusia atau bapak ketika malah nyuruh anaknya mati membela bapaknya. Tidak mungkin ada itu. Tidak mungkin ada. Yang ada seorang bapak rela mati untuk menyelamatkan anaknya. Analoginya seperti itu. Ya kan? Seorang bapak rela mati untuk menyelamatkan anaknya. Ya, misalnya nih, ada anaknya kecebur ke dalam jurang, dalam laut lah, dari jurang. Bapaknya yang melihat itu, walaupun dia tidak bisa berenang, saya yakin dia akan terjun ke laut itu untuk menyelamatkan anaknya. Bukan malah seorang bapak ketika di tebing jurang, kepleset malah dorong anaknya supaya masuk jurang, bapaknya pegangan. Analoginya seperti itu yang sangat sederhana. Seorang bapak rela mati untuk melindungi, menyelamatkan anaknya. Bukan sebaliknya. Lah mereka ini kan jihadnya untuk apa? Membela bapaknya kan? Membela Tuhannya kan? Ya, jadi Masa Tuhan dibela? Jadi begini ya, kita yang kita lagi obrolin ini kan tentang Somad yang kita tahu bahwa dia itu ustadz yang radikal ya, dari penceramah yang digolongkan dengan ceramah-ceramah yang menimbulkan provokasi dan radikalisme. Dan sepertinya si Ade Armando yang dia punya akun namanya itu, bro. Saya yakin dia Ade Armando beneran, cuman dia pakai nama itu dan dia di live chat itu. Dia sepertinya mungkin jemaahnya ini kali, bro. Jadi kita benar mengkritisi Ustadz Abdul Somad yang ceramahnya radikal, tapi justru di live chat ini justru ada pendukungnya yang teriak-teriak seperti itu, bahkan mengancam kita, katanya Kristen cuma 5% kalau di genocide selesai, katanya gitu. Ini kan provokator ini. Buktinya Israel cuma seiprit, nggak sanggup dikalah-kalahin sama si negara-negara Muslim ya. Nah, sekarang gini, saya tantang nih si Ade Armando ini. Saya tantang dah. Silakan Anda bersuara untuk melakukan genosida terhadap non-Muslim. Silakan. Anda keluar-keluar lewat media sosial. Silakan. Berani nggak? Saya tantang nih. Dengan alasan apapun lah. Dengan alasan membela agama, membela Tuhan. Terus kau serukan Ade Armando, kau serukan untuk melakukan genosida terhadap umat non-Muslim. Berani nggak? Jangan cuma ngomong doang di tulisan. Di live chat kayak ginian. Berani nggak? Naik aja ke atas, naik. Tapi itu beritanya, Pak Pavel, katanya Hamas ingin gencatan senjata selamanya. Kayaknya udah mau nyerah ya. Jelas. Nyerah dong. Kayaknya udah ngos-ngosan juga ngadepin Israel. Iya betul. Jadi mereka sudah tidak sanggup lah lawan Israel ya. Sudah terseok-seok, bahkan pemimpinnya udah pada kabur bawa uang lagi. kabur meninggalkan kasa bawa duit lagi. Kurang ajar ya. Aduh. Israel luar biasa, Lebanon dihajar, Palestina Hamas dihajar, mana lagi yang dekat-dekat itu. Itu saya bilang dari berbagai sudut nyerang kemana-mana ya, luar biasa juga ini Israel ya. Makanya tadi saya usulkan Abdul Somad, kalau memang dia gentleman, dia berangkat ke sana dong, bawa umatnya nih, ya, bawa
apa nasabah-nasabahnya ini ke sana, iya kan, supaya dapat surga di sana, biar cepat ya dapat pahala. Nggak usah memprovokasi di negara yang damai ini, bawa itu umatnya itu ke sana semua. Nanti kami semua rakyat Indonesia pasti akan inilah dukung dalam artian bantu donasi lah untuk berangkatkan kalian tuh ke sana. Daripada di sini bikin kuar-kuar, bikin perpecahan kan? Kan lebih Tapi bagus di ntar sana kalau kan udah di dia lah. sana, ntar kalau udah di sana jangan lari terbirit-birit pakai minyak goreng. Enggak masalah mau lari terbirit-birit atau enggak, itu urusan lain lah. Yang penting berangkat dulu. Iya, Kan gitu kan. kita dukung ya. Kita dukung. Kita kumpulin dana untuk pembiayaan mereka supaya berangkat ke sana ke Gaza. Tapi perang udah mau Berangkat. usai, bro. Perangnya udah mau Iya. usai nih. Ada usulan Iya. gencatan senjata dari Wakil Presiden Amerika Serikat, Emilia siapa itu, yang ini harus segera dilakukan gencatan senjata, bro. Sudah ditegaskan, Daripada mau nggak mau gitu. enggak, maksud aku tuh daripada melihat usulan si Ade Armando melakukan genosida terhadap umat non muslim Iya, di itu. sini. Bagus di sana aja bikin genosida orang Yahudi. Kan gitu kan? Negara kita kan lagi keadaan damai, nggak ada perang, ngapain ngajak-ngajak Makanya itu ini. bahasa Makanya mereka suruh kan aja ke itu. sana. Bahasa Iya. mereka kan itu terus. Bahasa perang terus. Bahasa kerusuhan. Bahasa perpecahan. Bahasa mereka cuma itu aja. Nggak ada bahasa-bahasa yang lebih kondusif. Nggak ada. Ya. Kita salah ucap, salah ngomong. Sebenarnya bukan salah ngomong. Langsung takbir, penistaan agama. Repot. Repot. Segala sesuatunya ditarik-tarik semua. Seolah-olah di luar mereka ini, kita ini bukan manusia. Ya kan? Yang bisa seenaknya dikatain, dihina, dimaki. Padahal jujur aja ya. Walaupun Istrinya kita berapa sih, sedikit Pak? ya. Istrinya berapa sih yang pasti dia? Berapa orang dia istrinya itu? Istri siapa? Si UAS. Ya, Dua ya? istri yang tercatat berapa? Nah, itu pasti 4 lah. Itu udah pasti. Yang tidak tercatat Tarikan. ada lagi. Karena itu sah semua, bro. Sah semua kok. Bukan Itu ini. dari ucapan Abdul Somad sendiri kok. Itu kan ucapan dia sendiri. Artinya ketika dia berkhotbah tentang istri lebih dari 4, istri dia 4. Nah, selebihnya itu ya mungkin karena di mereka kan ada istri siri. Ya kan? Istri siri kan tidak disebutkan jumlahnya harus berapa banyak. Enak Enggak juga cuma ya kalau uang banyak yang istri melakukan. ya. Tapi inilah ajaran kita sih nggak boleh ya. Hanya Nah, satu ini selamanya maut kuncinya di memisahkan sini, ya. bro. Jadi Kuncinya orang itu di harus sini, berpikir, Pak Rocky, orang Enggak, harus berpikir seharusnya sebenarnya mana sih Nah. ajaran yang menuju kebaikan, mana yang menuju ke yang tidak gitu loh. Harusnya orang sadar. Makanya kalau secara laki-laki manusia ya enak kita beberapa ini istri toh. Tapi karena ajaran ini yang kita dibatasi. Jadi kita harus mengikuti ajaran sekarang yang tinggal kita motivasi akui. nih, Pak. Ini masalah motivasi. Kenapa UAS selalu di dalam khotbahnya isinya ia menyerang, menjelekkan, menghina agama lain? Karena itulah yang disenangi umatnya, bro. Untuk menguasai orang-orang bodoh, bungkuslah dengan agama. Itu prinsip. Untuk membiayai istri-istrinya dan istri-istri sirinya, bro. Kalau dia tidak berkhotbah tentang hal-hal kayak gini, bro, tentang penghujatan, menjelekkan, dia tidak dapat duit, tidak dapat undangan, bro. Terus ngasih makan anak istrinya gimana, bro? Ini kan masalah bagaimana dia mencukupi itu. Gampang dia kalau mau kasih makan istri-istrinya gampang. Dia kan pernah ceramah katanya kalau fasilitas negara seperti PLN sama PDAM itu katanya suruh dicuri aja nggak apa-apa katanya kan, dipakai aja nggak usah bayar katanya kan begitu kan. Jadi kalau misalkan ada tagihan tiap bulan juga dia lepas ini tanggung jawab.
Tapi kan istri kan perlu pakaian, perlu makan, biaya sekolah, perlu bedak. Oh mungkin bedak enggak karena pakai cadar. Pak Rocky itu ditampilin Pak Pavel, sadar nggak sih ya istrinya itu ya? Itu bingung saya. Baru 3 Bung Rok, istrinya si Somad baru 3. Namanya kayak Istrinya 3 nama ini. Oh anak 3. nabi. Oh sudah Baru 3. 3. Wow. Ini profil Fatimah lengkap namanya. istri ketiga katanya ini. Ini tahun Beda, 2022. beda usia berapa itu? Bro Pavel. Oh jauh, jauh. Nah, Itu fotonya kalau dibuka seluruh badan, Bro. Dari atas sampai ke kaki. Baru ketahuan kalau kaki istrinya tuh diinjak sama kakinya Somad. Supaya suruh senyum, padahal dongkol sebetulnya. Diinjak tuh kaki istrinya itu. aduh, Rocky. Bisa aja, bener gua. Gua kok dilawan. Aduh. Ya, Aduh. kembali lagi ajaran ya. Jadi susah sih kalau ajaran ya mereka itu apa ya, menurut. Nah ini. Jadi ya semoga yang mendengar ini Bedanya ya, silakan Pak 20 Pavel. tahun loh bedanya ini. Waduh. 21 dan Ah, 45 tahun. Ceweknya yes. istrinya 21, Somad 45 tahun. Berapa tahun tuh? 24 tahun. Enak kali ya jadi ustadz. Bentar-bentar pengen istri lagi, cerai lagi, kawin lagi. Kalau perlu ya itu 4-4 gitu ya. Karena kan jatahnya ada Ini 4 sunnah, Bro. gitu. Kalau misalkan Ini mau sunnah. limited edition ya cerai kawin lagi gitu ya. Kata Somad kayak begitu ya. Dan itu jemaahnya banyak yang mau ya, herannya jadi cantik-cantik lagi. Gimana kita nggak iri coba ya? Itu kan itu yang membedakan Daginya. kita dengan ajaran di sebelah sana, bahwa kita memang harus satu dan hanya maut yang memisahkan. Jadi semoga yang mendengar Masalahnya mereka juga yakin bro dengan ajaran itu bahwa ya jadi benar-benar mereka rezeki dunia akhirat lah. Iya, secara logika, secara pikiran kita, ya, secara pikiran waras yang sering Pak Pavel bilang salam waras, cobalah kita berpikir dulu secara waras. Mana sih yang baik, satu atau banyak? Nah, kalau yang baik itu misalnya satu, kenapa nggak berbondong-bondong mengikuti ajaran itu yang mengajarkan kebaikan, kebenaran, yang menjalankan jalan keselamatan? Orang sudah ada di situ, wong, ditulis inilah jalan keselamatan. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Ngapain cari-cari lagi keselamatan lain yang nggak ada, yang cuma dijanji? Nah, ini sudah jelas. Kalau saya sih begini Bro Piong. Kalau saya sih nggak Iya. peduli dengan ajaran mereka mau bagaimana itu terserah mereka, itu kepercayaan mereka yang mereka yakini. Tapi yang penting jangan mengusik agama lain, kepercayaan lain dengan mengatakan disalib pada jin kafir lah. Terus ya macam-macam lah dia mengusik agama lain dengan mengolok-olok agama lain sama agama Hindu, agama Buddha, agama yang lain-lain lah. Seolah-olah mereka atau dia si Abdul Somad ini ya benar sendirilah, yang lain salah gitu. Bro, bawa piro. Kalau apa hidup di dunia ini sekedar selangkangan, Bro. Nggak perlu beragama, Bro. Terus Ya, iya, betul, kalau hidup setuju. ini hanya sekedar selangkangan, nggak Iya, perlu betul. bertuhan, nggak perlu beragama. Iya. Kita nggak perlu percaya Tuhan, kita bisa bebas berselangkangan. Tapi karena kita punya Tuhan, itu punya aturan. Ya, diatur itu betul. Kita itu punya patron, ya gitu loh. Kalau kita hidup kita tidak ada bedanya dengan orang yang tak bertuhan, ya berarti Tuhan kita pun tidak benar dong. Nah, yang penting kan kita menunjukkan kepribadian kita, Bro. Kita menunjukkan kepribadian kita dengan ajaran kita gitu loh. Ya, jadi betul. Itulah yang membedakan antara kita dengan mereka. Jadi orang bisa melihat sendiri dengan objektif gitu ya. Terserah mereka mau percaya dengan ajaran-ajaran seperti itu, dengan kawin banyak istri, dengan kawin cerai kawin cerai, dengan bermodalkan sekedar
ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang seperti itu, terus kemudian banyak yang percaya, ya terserah mereka sih. Kita nggak pengen. Kalau saya pribadi ya, saya sih nggak merasa terusik. Yang penting mereka itu jangan ngusik agama orang lain gitu loh. Itu aja. Makanya kan banyak ditolak sama masyarakat Dayak, masyarakat yang lain-lain juga di Singapura juga ditolak. Itu kan karena merasa terusik dengan ceramahnya Ustadz Abdul Somad ini. Masalah ajaran mereka ya terserah aja sih. Itu kalau buat saya ya kita Karena Pak, kalau dia hanya bahas masalah ajarannya, itu yang nonton jemaahnya itu kurang menarik. Kalau tidak singgung-singgung tentang kekristenan, itu tidak masalahnya. menjelek-jelekan Iya, itu masalah. agama Kristen, itu dia orang tidak akan semangat untuk mengikuti dakwah itu. Jadi mereka memang memakai alat ini untuk supaya disenangi, ya kayak siapa Waloni itu kan memakai yang bekas-bekas, apalagi yang mantan-mantan dari Kristen itu, dia pakai itu supaya dia tertarik orang. Oh iya, ini rupanya dia keluar gara-gara ini. Padahal semuanya ya antara yang tadi Pak Pavel selangkangan, karena itu akhirnya dia bisa melepas keselamatan itu, atau karena perut. Nah, jadi mereka ini memang kalau tidak menyenggol-nyenggol itu kurang menarik, dan orang itu kurang senang itu mengikutinya kalau hanya mengupas tentang ajaran saja. Jadi memang Kristen ini menarik loh, luar biasa juga. Orang mulai, tapi yang dikabarkan itu adalah kebohongan. Coba kebenaran, pasti banyak yang bertobat. Yang disuarakan oleh mereka-mereka di luar sana itu kebohongan tentang kekristenan. Penjoliman terhadap Kristen, agama Kristen yang memang adalah jalan kebenaran. Makanya orang senang. Coba kalau yang dikatakan yang bekas-bekas dari Kristen itu sebenarnya, selesai sudah Indonesia ini 90%. Jadi memang harus. Profil silakan, Abdul Pak. Somad untuk persaingan bisnis itu boleh, bro. Atau dipakai oleh pemerintah untuk menghilangkan rokok di Indonesia, supaya orang tidak mengkonsumsi rokok lagi, gampang, bro. Pakai iklan wajah Abdul Somad dengan rokok yang terselip di giginya, bro. Pasti semua orang langsung tidak mau ngerokok lagi, bro. Aduh, Rocky ini ngaco. Alasannya. Loh, bukan, benar. Jadi rokok yang diselipin di gigi kan tidak perlu dipegang sampai dengan 2 jari, cukup diselipin di 2 giginya itu. Pasti saya yakin orang itu tidak mau ngerokok. Pemilu udah lewat, Pak. Pemilu udah lewat. Ya, kalau iklan rokok kan ini biasa pegang rokok dengan 2 jari kan, diselipin di bibir. Nah, ini iklannya. Selipin di gigi aja, nggak usah dipegang. Saya yakin langsung orang Indonesia itu nggak mau ngerokok lagi. Itu yang pertama. Kedua, untuk menjatuhkan Pepsodent gampang. Kita bikin produk baru, pakai Pepsodent, tampilin giginya si Somad. Percaya aja lah, produk itu langsung hancur. Nah, dia suka menghina, sekarang kita hina dong. Tapi Pak Pavel satu ini, hanya dia yang boleh menghina. Tadi Pak Rocky bilang ya, yang kita kembali sedikit di Pilpres kemarin, giliran siapa namanya ini, Prabowo tidak lagi dengan Somad, menang ya. Kemarin dia sama si UAS itu kalah mulu. Giliran sekarang sudah pisah, dia menang. Berarti ada apa ini dia ini, si UAS ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.